Kapulaga itu mayoritas batu clear semua punya tanaman kapulaga. Kapulaga yang seperti ini, yang seperti ini yang dua bibit kapulaga yang merah buahnya, ini bibit kapulaga yang putih buahnya, tapi merah dan putih itu sama-sama lakunya, karena itu biasanya pemanenan itu warna dua, ada yang rupa merah dan rupa putih. Tiap 3 bulan sekali itu panen, 1 tahun 4 kali. Umurnya memang 3 bulan sudah tua. Tinggi harganya 1 kilo lagi tahun 2020 itu sampai 350-360. Kalau sudah dipanen itu dipretel dulu, biasanya pakai seperti ini. Seperti tangke-tangke atau cara cabang ini ya, seperti ini. Seperti ini ada, seperti ini ada tangkenya, itu latih pretel gitu, terus di pretel, nanti dijemur. Itu dijemur kalau panasnya banter itu 17 hari sudah kering. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, saya sekarang sedang berada di Desa Watu Kelir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Setelah saya ada Pak Talim Kartosuwito, Ketua Kelompok Tani Redi Mulyo, Desa Watu Kelir. Dipersilahkan Pak Talim untuk menyapa sahabat tani yang ada di rumah. Perkenalkan dulu, nama saya Talim Kartosuwito, Ketua Kelompok Tani Redi Mulyo, Desa Watu Kelir, Kecamatan Ayah. Sekarang ada di lokasi lahan tanaman kapulaga. Kapulaga di Watu Kelir sudah banyak ditanam, sudah merata. Kapulaga itu mayoritas Watu Kelir semua punya tanaman kapulaga, satu desa. Kapulaga memang menjadi komoditas andalan di Desa Watu Kelir dan desa di sekitarnya, ya Pak. Jelas ada di sekitarnya juga banyak. Dan kami mau tanya, untuk proses pengolahan tanahnya itu seperti apa Pak sebelum penanaman kapulaga ini? Oh, proses penanamannya, tanah yang itu belum ada bibit kapulaga, dulunya itu dicangkuli dulu, di ladang dicangkul. Nanti setelah dicangkul dipupuk pakai pupuk organik seperti kompos kambing atau sapi, ditabur saja. Nah, nanti setelah jadi lahan itu ada bibit kapulaga yang seperti ini, yang seperti ini yang dua bibit kapulaga yang merah buahnya, ini bibit kapulaga yang putih buahnya, tapi merah dan putih itu sama-sama lakunya, karena itu biasanya pemanenan itu warna dua, ada yang rupa merah dan rupa putih gitu. Oh iya. Ini berarti jenisnya ada dua nggih Pak? Ya, ada dua, itu yang putih dan merah. Putih, nanti buahnya berarti nanti merah dan putih. Iya, isinya buahnya. Tetapi untuk harganya nanti sama ya? Sama-sama saja, harganya sama. Dan setelah ditanam itu kan ada perawatan. Ada ya. Ada pemupukan juga nggih. Untuk pupuknya setelah ditanam beberapa minggu atau bulan itu dipupuk apa Pak? Kalau baru nanam itu sudah ditanam, sudah ada dasar pupuk ditabur di tanah yang dicangkul itu, yang lebih baiknya 1 bulan itu baru dipupuk lagi pakai ya juga organik bisa, apalagi itu pakai apa Poska, yang dari kimia, iya bisa itu. Nah, nanti pemupukan itu kalau sudah tumbuh nanti biasanya itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, 1 baru tahun 2 kali pemupukan. 6 bulan sekali baru dipupuk, berarti 1 tahun 2 kali. 2 kali setelah dipanen. Setelah dipanen. Iya. Kalau untuk perawatan, jadi misalnya tanaman itu kan sudah ditanam, perawatannya seperti apa? Perawatannya yang penting itu sekitar di bawah pohon kapulaga itu lebih baik dibersih, yang lebih bersih, kleang atau suket-suket yang ada di sekitar itu tanaman.
Itu nanti akhirnya tumbuhnya juga seger, subur gitu istilahnya. Berarti perawatannya itu tadi ada pengupukan, terus dibersihkan di sekitar tanamannya, nggih. Iya, Misal itu. ada daun yang kering Itu daun dibersihkan, nggih. Dan tadi berbuahnya setiap berapa bulan, Pak? buahnya 3 bulan sekali. Kalau sudah buah itu 3 bulan sekali keluar bunga dulu, nanti setelah bunga terus itu ada pentil. Pentil terus menjadi buah yang seperti ini. Seperti ini. Itu 3 bulan sekali itu panen. Jadi panen itu tiap 3 bulan sekali itu panen, 1 tahun 4 kali. Umurnya memang 3 bulan sudah tua, sudah bisa dipanen. Oh, ini berarti setiap 3 bulan panen, nggih. Nggih, Ini panen. setiap 3 bulan panen, dan jenis kapulaganya tadi ada 2, yang merah dan Putih. yang putih. Dengan harga tidak ada perbedaan, nggih, Pak? Tidak ada perbedaan. Kalau sekarang musimnya masih rendah, Nggih. tapi dulu ya memang pernah sudah tahu tinggi harganya. 1 kilo lagi tahun 2020 itu sampai 350, 360. Tapi sekarang mulai tahun 2021 ke sini itu menurun. Ya sekarang standar itu 65 1 kilo. Sekarang sekitar 65 per kilo kering. Ya. Kering itu. Ini kan berarti nanti ini dikeringkan, Ya, dijemur, itu nanti kering, ya. Dan ini tadi panennya setiap 3 bulan sekali diambil, nggih. Terus dipanen, dan penjemurannya itu berapa hari, Pak? Ini kalau sudah dipanen itu diprecel dulu, biasanya pakai seperti ini. Seperti tangke-tangke atau cara cabang ini, nggih. Seperti ini. Seperti ini ada seperti itu. Ini ada tangkenya. Itu nanti diprecel gitu. Terus diprecel. Nanti dijemur. Itu dijemur kalau panasnya banter itu 7 hari sudah kering. Kalau ya paling tidak 7 hari 1 minggu lah, 8 hari. Kalau sudah kering nanti dijual, ada yang ngambil atau Pak Talim yang menjual ke pasar? Biasanya ada tengkulak yang keliling. Oh, yang berarti ada keliling. Yang ngambil, nggih. Yang ngambil, yang beli itu keliling, harga sekitar 65 untuk saat ini. Iya, memang itu petani yang punya panenan seperti itu, buah kapulaga itu memang biasanya rutin yang keliling itu tengkulak. Kalau tidak ada tengkulak memang dibawa pasar ke Demang Sari, ke Demang Sari. Biasanya. Berarti bisa dijual langsung bisa, ke harganya pasar, juga sama. Ke pasar di Kecamatan Ayah, itu di Pasar Demang Sari. Dan ini rata-rata tanamannya di bawah tegakan. Ini Pak Talim, di bawah memang. Tanaman seperti kelapa dan lain sebagainya. Ini memang cocoknya ditegakkan atau memang karena kondisi di lapangan, Pak? Ini kalau di lahan tanaman kapulaga lebih baiknya itu di bawah naungan pohon. Di bawah naungan pohon. Seperti albasia, laut, atau pohon kelapa itu paling segar, paling subur itu. Kalau lahan yang nggak ada pohonnya itu cepat kering, apalagi musim kemarau itu cepat kering itu. Lebih baik yang seperti ini, ayoman di bawah itu pohon. Seperti ini memang cocok ditanam di bawah naungan atau di bawah pohon, karena yang pertama kalau yang langsung kena sinar matahari cepat kering. Iya, betul. Dan selanjutnya hama atau penyakit yang sering menyerang itu apa, Pak? Kadang-kadang itu penyakit yang menyerang itu dari ulat atau semut, ular termasuk itu di daun. Nah, kalau tanaman kapulaga yang sudah satu dapur, satu pohon itu banyak sekali, itu bibit yang sudah tua, yang kering, daunnya kuning, itu bisa dipotong, diambil seperti itu suket-suket rumput yang di sekitar kelilingnya itu biasanya. Itu harus dirawat benar-benar. Tapi kebanyakan petani di sini karena benar-benar itu lahannya
nggak satu lokasi, kadang-kadang sampai 2, 3 itu tidak cukup, tidak nyait kadang-kadang. Oh, tidak Iya. sempat dipotong Iya. ya. Dan kalau 1 kilo kapulaga yang baru panen, yang masih basah, nanti hasilnya berapa kilo kering, Pak? Perkiraannya. Oh, perkiraan Oke, satu. kalau yang misal panen basah, itu kan setelah panen kan masih basah, kan masih ada kadar airnya agak banyak. Lah itu setelah dikeringkan itu jadi berapa? Misal 1 kilo pas panen, nanti kalau kering jadi berapa, Pak? Oh iya iya iya, itu. Oke, Kalau kapul yang masih basah itu 2 kilo atau 1 kilo. Kalau sudah dikeringkan, oke. dijemur, itu susutnya sampai separuhnya gitu. Kalau 1 kilo susut kering itu sampai, Berarti namun jadi 1/2 kilo. 1/2 kilo, Ya kalau 2 kilo ya paling-paling itu satu 1 kilo. kilo itu. Oke. Dan kapulaga ini menurut Pak Talim itu kegunaannya apa saja, Pak? Kegunaannya Yang biasa misalnya dikonsumsi di Desa Watu Kelir. Oke. itu kalau dikonsumsi di Watu Kelir itu ya jarang-jarang yang Sekarang pakai bumbu itu ya. Mungkin yang banyak sekali itu dijual. Kalau untuk bumbu masak atau bumbu apa biasanya diambil ya nggak banyak lah, 1 ton apa berapa itu. Karena itu yang dari petani kapulaga itu dijual ke Tengkulak, nanti bawa ke itu biasanya pasar, nanti buat jamu-jamu apa biasanya di sana. untuk jamu atau Iya, obat-obatan obat-obatan itu. Karena ini buahnya kalau dimakan seperti ini baru ngambil juga bisa, juga pedas, juga semerowong, seperti itulah. bisa Dimakan untuk bisa. batuk mungkin. Oh bisa bisa bisa. Ya bisa. Oke, jadi ini memang salah satu komoditas perkebunan. Jadi ini kapulaga sangat bagus tadi dibudidayakan di bawah tegakan, dan alhamdulillah di Kecamatan Ayah khususnya Desa Watu Kelir dan sekitarnya yang agak tinggi itu bisa ditanami dan cocok. Dan Cocok. ini menjadi komoditas unggulan Kecamatan Ayah, terutama yang di bagian atas, di Nggih, pegunungan seperti Watu Kelir, Argosari, Kalibangkang, Kalibangkang, ya Telogosari juga. Telogosari, terus dan beberapa desa di sekitarnya. Iya, ya, Jadi di daerah gunungan. ya, kalau saya melihat di sekitar Desa Watu Kelir memang di pinggir-pinggir jalan atau di pekarangan rumahnya itu banyak sekali ditanami kapulaga. Dan ini mungkin dari dulu nggak Pak? Dari dulu udah lama itu. Sudah lama Iya. turun-temurun, mungkin Pak Talim juga dari orang tuanya juga dulu sudah menanam, jadi sekarang tetap dikembangkan lagi dan harganya memang sekarang sedang naik turun ya, tetapi turun, memang para petani tetap menanam tetap menanam. tanaman kapulaga ini karena menghasilkan ya Pak. Iya, menghasilkan. Ya, jadi Ya, tambahan untuk sebagai tambahan untuk ini apa? Untuk perekonomian di Desa Watu Kelir. Dan menurut Pak Talim menguntungkan atau tidak Pak kalau budidaya kapulaga? Menurut saya itu Yeah. kelompok tani di Desa Watu Kelir menguntungkan. Beruntung sekali Ada kapulaga. bibitan kapulaga ini yang ditanam. Ya memang itu 3 bulan sekali itu panen, itu 3 pasti bulan panen. sekali panen. Ya, asalkan rutin mupuknya 1 tahun 2 kali. Ya kimia juga bisa, itu organik juga pupuk bisa. kandang bisa ya. Yeah. Dan alhamdulillah ini Pak Talim ya. Jadi budidaya di Desa Watu Kelir ini selain padi sawah itu juga kalau perkebunannya adalah kapulaga dan alhamdulillah menghasilkan setiap 3 bulan sekali panen. Dan harapan Pak Talim terkait tanaman kapulaga atau budidaya kapulaga itu apa Pak? Harapan saya ya kira-kira untuk Watu Kelir, wong semuanya itu punya tanah, punya tanaman kapulaga, itu kepengennya sih itu ditanami semua. Lah nanti setelah kelompok tani, ketua dan pengurusnya itu bisa
menampung dari Menampung. petani mungkin harapan saya memang Ya. seperti itu. Nanti kira-kira ada alatnya, dipasarkan di mana kira-kira bareng-bareng, tapi belum berjalan. Yang sudah itu petani kalau sudah manen itu biasanya ada tengkulak miter ke susu uang untuk arisan apa untuk kondangan atau untuk jajan anak sekolah itu biasanya sering baru kering itu masih dijemur sudah ditaker, ditimbang gitu. Siapa yang berani selisih 1.000 atau 2.000, wah itu dikasihkan, itu biasanya seperti itu. Jadi belum bisa kumpul. Semoga suatu saat dari Gapok Tan atau kelompok tani bisa menampung hasil dari para petani, hasil kapulaga dari petani dan dipasarkan bareng-bareng. Ya mungkin seperti itu harapan kami. Terima kasih Pak Talim atas informasinya yang luar biasa ini terkait tentang komoditas kapulaga yang ada di Desa Watukelir. Terima kasih Pak Talim. Petani Indonesia berdaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Sugeng Haryadi. Terima kasih dan sampai jumpa.